Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina naskurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Tsaniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa safi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumat ilan nur. Baik, berdirinya di sini adalah sebagai pembicara pada hari ini. Saya dan rekan saya Ezra Budiawan dan rekan saya Elga Dinato Azalhat akan membantu kalian semua pada acara malam hari ini. Pertama-tama, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Al-Barnamij awal al-Iftitah. Acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Wal-Barnamij salis al-Kalimah min Ra'isil Mahad Tazkiyah al-Islami al-Alami. Acara keempat yakni acara inti atau seminar bersama Ustaz Muzakir Hasbullah yang akan dimudarati oleh Ustaz Syekhul Islam. Wal-Barnamij sadis ad-Du'a. Acara terakhir adalah penutup. Tayyib, hayya bina naftar bi qiraatil basmalah. Baik, lanjut ke acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh kawan kita, yakni Ananda Malik Sarafa Muhammad dan Ajian Agung Elang Nur Ramadhani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. I seek refuge in Allah from the temptation of the accursed Satan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. You who believe, fear Allah and keep your duty to Him, and let every person look to what He has sent forth for the morrow, and fear Allah. Verily, Allah is well acquainted with what you do. And be not like those who forgot Allah, and He caused them to forget their own selves. Those are the rebellious, the disobedient. Not equal are the dwellers of the fire and the dwellers of paradise. It is the dwellers of paradise that will be successful. Had we not sent down this Quran on a mountain, you will surely have sent it humbling itself and rent asunder by the fear of Allah. Such are the parables which we have put forward to mankind, that they may reflect. He is Allah, beside whom la ilaha illallah, none but has the right to be worshipped but He, the all-knower of the unseen and the seen. He is the most gracious, the most merciful. He is Allah, beside whom none has the right to be worshipped but He, the King, the Holy, the one free from all defects, the giver of security, the watcher over His creatures, the Almighty, the Compeller, the Supreme. Glorified is Allah, high is He above all that they associate as partners with Him. He is Allah, the Creator, the Inventor of all things, the Bestower of forms. To Him belong the best of names. All that is in the heavens and all that is on the earth glorify Him. And He is the Almighty, the All-Wise. And Allah Almighty speaks the truth. Sadaqallahul Azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Taib, ila barnamij salis al-kalimah min ra'isil mahad Tazkiyah al-Islami al-Alami ila Ustaduna Ahmad Fadi falyatafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul muhkaramun ru'asail mahad wabil khusus al-ustadz
Muzammil Al-Mukarram Al-Asatid wa Tulaba Al-Mahbub rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu kebanggaan buat kami, suatu kehormatan bagi kami dikunjungi oleh salah satu da'i yang insya Allah semua kita tahu siapa beliau. Tanpa saya harus menjelaskan latar belakang beliau, insya Allah kulluna na'arif, semua dari kita tahu. Ini Ustaz Muzammil suatu kebanggaan buat kami. Terima kasih atas kehadiran antum di ma'had kami Tazkiyah IIBS Malang. Awalnya, di awal saya tahu beliau di media sosial khususnya YouTube, saya kira beliau adalah dai yang karena ngajinya bagus, kemudian dakwanya bagus, saya kira beliau lulusan syariah atau usuluddin. Itu awalnya. Ternyata setelah saya cari tahu lebih dalam, subhanallah, ternyata beliau adalah lulusan arsitek di ITB. Betapa luar biasanya. Ya. Ini lurus sejalan dengan kita di Tazkiyah. Kita memiliki jargon holistic and balance. Ya, kira-kira nanti lulusan kita, Anda sekalian para santri, termasuk yang alumni, insya Allah kurang lebih profilnya seperti Ustadz Muzammil. Allahumma amin. Sehingga nanti lahir dari Tazkiyah menteri-menteri yang hamilul Quran. Nanti lahir dari Tazkiyah pengusaha-pengusaha, bahkan konglomerat-konglomerat yang hamilul Quran. Dan nanti lahir dari Tazkiyah pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin instansi yang semuanya adalah hamilul Quran. Amin Allahumma amin. Maka saya yakin Ustadz Muzammil, beliau tidak begitu saja menjadi seperti sekarang ini. Pasti ada rintangan dan halangan yang membuat beliau bisa survive sehingga bisa menjadi beliau seperti ini. Termasuk kalian para santri di pesantren, mungkin kalian gak kerasan yang baru mungkin 1 minggu di Tazkiyah, kangen orang tua, atau mungkin yang lama sudah mulai bosan. Ingat nak, yang mahal itu prosesnya. Nikmati prosesnya. Insya Allah nanti kita semua, kalian semua akan menerima hasilnya dan menjadi sesuai dengan harapan ma'had kita, menjadi orang yang memiliki wawasan holistik dan balance. Artinya dari segi keilmuan agama, pengetahuan agama, ibadahnya bagus, termasuk nanti di pengetahuan sains dan sebagainya juga bagus. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, kepada Ustadz Muzammil dan rombongan, kami memohon maaf bila mana dalam kami menyambut di sana sini ada kekurangan. Ya, inilah kami yang tidak luput dari kesalahan. Wa akhirul kalam, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fahdi atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni acara inti atau seminar bersama Ustadz Muzammil Hasbullah yang bertema Wujudkan Generasi Qur'ani, yang akan dimoderatori oleh Ustadz Syekhul Islam. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya tegang ya? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu laki-laki, lantang bicara, berani aksi dan bertanggung jawab. Hamdan katsiran liman qala fi kitabihil tanzil wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Muzammil, Masya Allah, Ustaz Fahdi telah mewakilkan semuanya. Jadi sebenarnya Ustaz habis juga kosakata ini, tapi karena sudah terlanjur di depan, ya sekali lagi Ustaz akan katakan itu. Dan para Ustaz yang lain, kami ucapkan terima kasih, termasuk kepada santri-santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, fokus, antum semua fokus. Semakin malam semakin semangat. Antum tahu, kita lihat wajah ustadz-ustadz kita, termasuk Ustadz Muzammil, wajahnya semangat atau tidak? Semangat atau tidak? Semangat. Coba tanya sama beliau. Beliau keliling Malang sejak jam berapa? Sejak jam berapa? Dari jam berapa? Dari pagi berdakwah sampai malam jam berapa nih? Jam 8.00. Masih semangat. Antum juga harus harus semangat, Masya Allah. Di sini Ustadz sebagai moderator. Sebelum Ustadz nanti bersama dengan Ustadz Muzammil, sedikit Ustadz mukadimah ya, biasa seperti moderator yang lain. Alhamdulillah, sebelum Ustadz Muzammil di sini, beliau mengisi di Lawang tadi Ustadz ya. Kebetulan Ustadz ikut. Ustadz biasalah kepo. Nama juga orang cinta terhadap Quran, ya cinta juga dengan Ahlul Quran. Kalau orang cinta ya kepo. Ustadz kepoin dulu beliau. Ustadz datang di situ. Beliau bercerita gini. Nah, beliau tadi bersama Dr. Gamail Al bin Said. Beliau bercerita dulu ketika Ustadz Muzammil belum viral. Sekarang alhamdulillah viral di langit dan viral di dunia. Antum juga harus ikut. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Fahdi tadi. Beliau bercerita ketika beliau mahasiswa, Ustadz kalau salah mohon dikoreksi ya. Maklumlah. Beliau itu pernah mendatangi kajian motivasi dari Dr. Gamail. Dan beliau terinspirasi. Dan alhamdulillah beliau terinspirasi dari motivator-motivator itu. Beliau hadir di tempat-tempat seperti ini, sehingga qadarullah hari ini tadi pagi ya, sekarang Dr. Gamail bersama Ustadz Muzammil bisa satu panggung bersama menyampaikan dakwah risalah. Luar biasa. Maknanya Ustadz ingin hari ini antum mendengarkan motivasi dari Ustadz Muzammil, kedepannya nanti antum satu panggung dengan Ustadz Muzammil. Hasbullah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, biar nggak ngantuk. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita ketahui, Ustadz akan membacakan biodata beliau. Karena beliau ini semua tahu ya, insya Allah lebih detailnya Ustadz akan bacakan asalnya dan lain sebagainya. Pertama, nama lengkap Muzammil Hasbullah. Beliau juga YouTuber ya, silakan antum subscribe. Ya, silakan. Lahir Sigli, Nanggro Aceh, Darussalam, 21 September 1993. Masya Allah, sangat muda sekali. Pendidikan taman kanak-kanak, TK dan lain sebagainya. Ustadz kira ini sudah antum tahu semua, bisa tersebar di internet. Langsung saja, beliau adalah lulusan dari ITB ya.
Antum sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahdi tadi, dan beliau alhamdulillah salah satu orang yang membumikan, memviralkan Al-Quran di Indonesia sehingga pahalanya luar biasa besarnya. Maka antum sudah pernah mendengarkan ketika Al-Quran yang mulia masuk ke dalam manusia yang fi ahsani taqwim, maka manusia itu auto menjadi mulia. Buktinya mana? Contohnya mana? Sekarang sudah hadir di tengah kita. Mari kita sambut Al-Ustadz Muzammil Hasballah. Falyatafaddal maskuran. Nanti kita sedikit sistemnya kayak talkshow gitu. Agak sedikit bincang-bincang entah dengan santri, entah dengan moderator dan sebagainya. Ya, siap Ustaz. Santri-santri kalian, silakan antum fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muzammil terkait masalah Al-Quran. Ustadz-ustadz sekalian, ini Ustadz Muzammil, santri-santri kita alhamdulillah ada dari berbagai negara. Ada yang dari Jepang, ada ya, dari Turki dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mereka semua sangat cinta dan tertarik dalam menghafalkan Al-Quran. Maka di situ perlu yang namanya motivasi, kiat-kiat, tantangan yang dihadapi zaman milenial, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muzammil. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di malam ini Allah masih ngasih kita kesehatan, kesempatan hingga dengan taufik darinya Allah mengumpulkan kita semua di sini, duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua untuk menuju surganya. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memanjatkan salawat kepadanya dan kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Mudir Tazkiyah Boarding School, para asatidzah, teman-teman seperjuangan semuanya yang disayang Allah. Inspirasi dan motivasi boleh kita dapatkan dari siapa aja. Tapi kalau kita mau belajar agama, harus kepada ahlinya, harus kepada ulama, harus kepada alim. Saya ini bukan ustadz apalagi ulama. Meskipun tadi dipanggil ustadz, tapi saya merasa kurang pantas dengan gelar itu, dengan sebutan itu. Al-ustadz artinya guru. Saya ngomong sekarang ini, saya bicara sama teman-teman, saya sharing sama teman-teman bukan dalam rangka menggurui ataupun mengajari. Niat saya enggak begitu. Kenapa? Karena boleh jadi teman-teman yang ada di hadapan saya ini lebih mulia derajat takwanya di sisi Allah, lebih faqih ilmu agamanya, lebih solih dan solihah. Meskipun teman-teman secara usia lebih muda, dan tentunya saya berhusnuzon dosa teman-teman lebih sedikit daripada saya.
Dan para asatidz di sini Masya Allah usianya lebih senior dari saya, dan insya Allah amal solehnya jauh lebih banyak gitu. Jadi saya yang ngomong sekarang ini nggak otomatis paling keren, paling mulia, meskipun hari ini jadi malam ini jadi guest star. Ukuran kemuliaan seseorang itu nggak diukur dari followersnya di sosial media, dari popularitasnya, dari subscribersnya di YouTube, bukan itu teman-teman. Ukuran kemuliaan kita di sisi Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Takwa, sesuatu yang sangat mahal untuk kita perjuangkan ya. Akumulasi dari keimanan diwujudkan dalam amal soleh yang istiqomah hingga kita bisa meraih predikat muttaqin. Amin insyaallah. Insyaallah teman-teman semuanya di sini dan kita semua tentunya mudah-mudahan Allah golongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja, tapi belajar agama harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Saya ini bukan ustadz, apalagi ulama. Secara background pendidikan tadi udah disampaikan bahwa saya bukan lulusan Timur Tengah, bukan dari Al-Azhar Mesir, bukan dari Universitas Islam Madinah. Gelar saya bukan LCMA, gelar saya ST. Tapi ST itu bukan sok tahu ya. Bukan juga sarjana tilawah. Mungkin teman-teman kenal saya hari ini Quran reciter ataupun qori. ST itu sarjana teknik. Secara profesi saya ini seorang arsitek. Kalau teman-teman pengen bangun rumah boleh konsul ke saya. Tapi kalau mau nanya-nanya perkara syariat, perkara hukum, muamalah dan lain sebagainya, bukan ke saya ya. Ya kalau pengen bangun rumah di surga, ya banyak-banyak beramal soleh dari sekarang ya. Nanti teman-teman harus sukses sampai bisa infak fisabilillah, wakaf yang jariah insyaallah ya. Nah teman-teman, saya ini seorang arsitek. Kalau teman-teman pengen konsultasi mau bangun rumah boleh sama saya. Tapi ini masih pada muda-muda ya. Jangankan mau bangun rumah tangga aja belum kepikiran kayaknya. Ada yang mau jadi arsitek di sini? Arsitek yang ahlul Quran insyaallah. Masya Allah. Nah kalau mau jadi arsitek harus siap-siap gitu. Siap-siap nyiapin dari sekarang gitu ya. Saya nanya nih buat yang pengen masuk arsitek. Kira-kira kalau mau jadi arsitek itu harus pinter gambar nggak? Siapa yang bilang harus? Ayo angkat tangannya. Siapa yang bilang nggak harus? Terus yang abstain ini apa? Yang nggak ngangkat ini apa? Abu-abu ya. Lebih baik menjadi titik putih di antara hitam yang banyak daripada menjadi abu-abu. Ya, harus jelas gitu ya. Katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Hak dan batil itu nggak bisa digabung. Nah, ini filosofinya ya. Jadi ini yang golput ini nih apa ini? Nah teman-teman semuanya, kalau mau masuk arsitek, masuk jurusan arsitektur, mau jadi arsitek. Nah ini baru benar kalimatnya ya. Karena banyak orang yang keliru, ketuker gitu. Saya ingin menjadi seorang arsitektur, gitu. Arsitektur itu ilmunya, bidangnya. Kalau orangnya arsitek, profesinya arsitek gitu kan, diserap dari bahasa Inggris kan architect gitu. Jadi kalau pengen jadi arsitek atau pengen kuliah di jurusan arsitektur, nggak harus jago gambar. Kenapa? Karena arsitek itu bukan tukang gambar. Tugas utamanya itu bukan menggambar. Terus apa dong? Problem solving. Menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah desain. Misalnya nih, Pondok Tazkiyah ini mau dibangun nih, ma'had ini ya. Lahannya berapa? 3 hektar. Mau bikin kawasan apa aja? Kawasan pendidikan, kawasan living gitu ya, tempat tinggal gitu, asrama, entah barang, entah konsepnya seperti apa. Ada kawasan sport center, ada library-nya, ada masjidnya, rumah ibadah. Itu dipikirin sama seorang arsitek. Kontur di sini kan nggak rata ya, sehingga harus memanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Di mana posisi bangunan yang paling tepat untuk ditaruh gitu. Terus memanfaatkan potensi view, arah datangnya matahari dari mana gitu, timur ke baratnya kemana, sehingga bukaannya itu sebisa mungkin jangan mengarah ke cahaya matahari langsung gitu. Aksesnya dari mana, material bangunannya gimana, budget yang tersedia berapa, itu semuanya dipikirin sama seorang arsitek. Jadi nggak langsung main gambar-gambar aja, oh yang penting indah, yang penting keren gitu. Tahu-tahu biaya perawatannya mahal,
nggak bisa dibangun, problemnya banyak. Setelah dibangun nanti gampang bocor lah, airnya masuk tampias. Iklim kita di Indonesia tropis. Kalau mau bangun bangunan di Indonesia dengan di Timur Tengah, di Arab sana, yang iklim gurun, yang subtropis, itu beda bangunannya. Iklim tropis kita ini iklim surga teman-teman. Kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah. Coba tanya sama teman yang tinggal di Jepang tuh, konbanwa gitu. Selamat malam ya. Yang dari Turki, merhaba. Jadi mereka itu 4 musim di sana. Ketika musim dingin, kedinginan. Ketika musim panas, kepanasan, gerah. Yang ideal itu sebentar banget, musim semi sama musim gugur gitu. Tapi kenapa mereka banyak ilmuwan-ilmuwan sukses muncul dari sana? Kenapa? Karena terkadang kemudahan hidup itu banyak melenakan kita. Jadi mereka karena, wah waktu kita terbatas nih, musim dingin gak bisa ngapa-ngapain. Musim panas juga ruang gerak kurang nyaman gitu. Biasanya dipakai liburan tuh kalau musim panas ya di sana. Jadi suhu ideal itu singkat banget, sebentar banget, sehingga mereka dalam keterbatasan muncul apa? Muncul kelebihan gitu. Muncul inspirasi sehingga mereka semangat juangnya lebih luar biasa gitu. Jadi kita di iklim di Indonesia sebenarnya ini surga banget. Kenapa surga? Kita itu nyaman sepanjang tahun. Yang dihindari di iklim tropis itu cuma cahaya matahari langsung. Begitu kita di bawah pohon, begitu kita terteduhi di bawah atap, kita langsung nyaman. Makanya kenapa bangunan di iklim tropis itu ada selasarnya, ada konsep terasnya, ruang peralihannya, itu dipikirin semuanya sama seorang arsitek. Jadi nggak asal bikin, nggak asal rancang, nggak asal bangun. Itulah kerjaan arsitek, problem solving, menjadi problem solver. Ada orang mau bangun rumah, budgetnya berapa, kebutuhan kamarnya berapa, rencana mau punya anak berapa, hobinya apa gitu, pengen ada apa aja gitu. Muat berapa mobil, oh saya pengen ada inner courtnya, ada taman di dalam, ada kolam renang private-nya, ada home studionya, home cinema gitu ya. Jadi semuanya ditangkap sama seorang arsitek, dibikinlah, jadilah sebuah karya. Dan dalam arsitektur itu juga ada Islamic architecture teman-teman. Arsitektur Islami itu ada sub bidangnya ya. Atau mungkin bahkan di kampus-kampus tertentu ada jurusannya. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi arsitek hari ini, coba perdalam ilmu Qur'annya. Coba nyari inspirasi desain itu dari Al-Quran. Saya ketemu salah seorang ilmuwan di Indonesia ya. Beliau itu luar biasa, beliau peneliti. Beliau mengkaji Al-Quran. Kaji Quran surah An-Nahl, bagaimana lebah itu membangun sarangnya, membangun rumah, ternyata struktur segi 6 dari sarang lebah itu stabilnya luar biasa. Beliau terinspirasi dari sana sehingga menciptakan satu material bangunan yang kuat, yang kokoh, yang terinspirasi dari sarang lebah. Ini luar biasa loh. Ketika bisa menerjemahkan ayat Al-Quran itu ke dalam karya-karya nyata gitu. Jadi arsitek bisa terinspirasi dari Al-Quran. Teman-teman yang pengen jadi dokter, banyak banget ayat-ayat tentang doktoran dari Al-Quran. Pengen jadi apa lagi? Pengen jadi politisi, pengen jadi ekonom. Semuanya ada komplit dalam Quran. Jadi sekarang ini saatnya teman-teman untuk menempa diri, nyiapin diri sebaik mungkin. Saya termasuk orang yang menyesal. Ketika hari ini dapat amanah untuk jadi da'i, karena semua kita bisa jadi da'i. Karena dakwah itu bukan hanya ceramah, bukan hanya orasi, bukan hanya tabligh akbar. Tapi semua yang kita lakukan, kontribusi yang kita berikan untuk membela agama Allah, itulah dakwah. Untuk mengajak orang kepada jalan Allah, itulah dakwah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan fadilah berdakwah itu kan luar biasa ya. Man dalla ala khair falahu ajru mithluh fa'ilih. Siapa yang menunjuki jalan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu pahalanya, amal solehnya itu lebih berat timbangannya di akhirat daripada seluruh penduduk kota Madinah dan seluruh umat muslim dunia barangkali. Kenapa? Karena beliau as-sabiqun al-awwalun. Orang yang pertama masuk Islam. Terus ada 10 sahabat Nabi dijamin surga, 7 diantaranya masuk Islam lewat Abu Bakar. Jadi seumur hidup mereka beramal soleh, tertransfer pahalanya ke Abu Bakar. Belum lagi mereka berdakwah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi luar biasa teman-teman kalau kita jadi sebab hidayah buat orang dan bisa dengan apa aja.
Bisa dengan karya seni teman-teman, misalnya ada yang bakatnya seni, bisa dengan karya arsitektur teman-teman kalau yang jadi arsitek, bisa dengan suara misalnya teman-teman suatu saat jadi munsyid yang islami misalnya, dengan syair-syairnya yang bisa membekaskan hidayah di hati orang, itu luar biasa pahalanya. Jadi apapun bisa berdakwah. Dokter ketika ngobatin pasien, kesembuhan itu dari Allah, sakit itu menggugurkan dosa, berobat ini hanya ikhtiar gitu. Jadi itu dakwahnya seorang dokter gitu. Bahkan dengan kontribusinya ya, ketika dia terjun ke daerah, ke pelosok-pelosok, atau seperti Dokter Gamal ya, kalau teman-teman tahu mungkin pernah ngisi di sini beliau ya, bikin inovasi di bidang kesehatan, bikin startup aplikasi, orang kalau mau pesan dokter bisa langsung lewat HP. Ada orang yang kurang mampu, nggak bisa bayar biaya kesehatan yang mahal, bayarnya pakai sampah, dikumpulin bank sampah. Dengan inovasi itu beliau dapat penghargaan dari Pangeran Inggris, Pangeran Charles. Ini kan luar biasa teman-teman. Dakwah itu bukan hanya ceramah. Ceramah ini hanya sebagian kecil aja. Banyak dakwah-dakwah yang gak bisa dilakukan oleh para da'i, para ulama. Tapi dengan cara terjun langsung ke masyarakat. Kalau ada orang yang lapar kan gak mungkin kita ittaqullah gitu, bertakwalah kepada Allah, kan gak mungkin. Kasih dulu makan, kasih dulu solusi. Makanya kenapa dakwah yang terbaik itu adalah dengan kuduah, dengan keteladanan. Dakwah bil hal, bukan hanya bil lisan. Bil lisan penting, tapi yang jauh lebih penting adalah dengan uswah, dengan kuduah, dengan contoh, dengan keteladanan. Nah teman-teman semuanya yang disayang Allah, hari ini saya berusaha bermanfaat dengan menjadi dai, dengan berdakwah, dengan sedikit kemampuan yang saya miliki. Ilmu Quran saya terbatas karena saya memang bukan pakarnya, saya bukan bidangnya. Tapi dengan keterbatasan saya berusaha bermanfaat dengan berdakwah hari ini, dengan cara apapun yang saya mampu, yang saya bisa. Alhamdulillah dari kecil saya belajar mujawwad, belajar irama Quran. Ketika SMP saya sempat tinggal di rumah tahfiz untuk menghafal Quran. Mungkin mirip dengan teman-teman ya, sambil sekolah di sekolah umum. Boleh dibilang sekolah SMP saya dulu itu SMP unggulan lah di kota kelahiran saya, karena memang namanya SMP unggul gitu. Memang ada namanya gitu, ada unggulnya gitu ya. SMP favorit lah gitu. Sekolahnya itu dari pagi sampai sore. Bebannya itu luar biasa, pelajarannya itu banyak. Malam hari saya harus ngafalin Quran. Kenapa harus ngafalin Quran? Karena saya tinggal di rumah tahfiz itu semuanya free, gratis. Tempat tinggalnya gratis, dikasih makan sehari 3 kali, menunya luar biasa, dikasih jajan lagi. Pokoknya tugasnya ngafalin Quran. Enak banget ya? Ya itulah, Quran itu jadi sebab kemuliaan ya. Saya termasuk orang yang ngerasain kemuliaan Al-Quran ya. Sayanya gak mulia, sayanya hina. Saya banyak dosa, banyak aib yang Allah jaga, yang kalau Allah buka mungkin teman-teman gak pada respect lagi sama saya. Jadi dulu ketika saya ngafal Quran, berat itu saya rasain. Karena saya masuk rumah tahfiz dulu bukan keinginan sendiri. Direkomendasiin sama ustadz saya, sama guru saya. Muzamil ini bacaannya udah bagus nih, udah ikut MTQ gitu. Sayang kalau gak diterusin ke hafalan gitu. Udah saya ikut aja gitu. Coba dulu 2 minggu tinggal di program tahfiz ini. Sanggup enggak? Karena saya sekolah di sekolah unggul nih. Beban pelajarannya lumayan gitu. Setelah saya coba 2 minggu, alhamdulillah bertahan. Jadi menghafalnya itu dari jam 7, bukan jam 7 ya. Habis sholat maghrib sampai 1 jam setelah sholat Isya kurang lebih. Itu dapatnya itu minimal sehari itu harus nambah hafalan 1 halaman. Waktu itu programnya begitu. Jadi setelah menghafal, sholat berjamaah, makan malam, ngerjain PR sekolah, kadang-kadang tuh sampai harus begadang ya. Istirahat 1 jam sebelum azan subuh udah dibangunin lagi. Persiapan, nguatin lagi hafalan yang dihafal tadi malam. Setelah subuh berjamaah, tasmiyah, setoran hafalan. Antri. Setelah tasmiyah, siap-siap berangkat ke sekolah. Di sekolah, kalau teman-teman yang lain bisa main di jam olahraga gitu ya, di jam istirahat gitu. Saya harus mojok gitu untuk murajaah biar bisa setoran nanti sorenya gitu. Kebetulan saya duduk di belakang. Alhamdulillah nih, pas banget nih. Jadi di belakang saya buka mushaf, qomat kamit gitu ya, murajaah gitu. Biar berhasil setorannya gitu.
Pernah ketahuan sama guru, astagfirullah saya suul adab nih. Marah guru gitu karena saya ngaji, padahal ngaji baik gitu. Tapi karena ngaji di kelas beliau jadi kayak nggak menghormati guru. Tapi gimana lagi, saya nggak punya pilihan gitu. Kalau nggak begitu gimana Quran saya bisa terjaga gitu. Prinsip saya nggak apa-apa deh, nggak merhatiin guru. Yang penting kan ketika ujian nanti bisa gitu. Dan alhamdulillah nggak ada benturan tuh antara prestasi akademik di sekolah dengan menghafal Quran. Alhamdulillah saya tetap bisa bertahan di 3 besar. Meskipun misalnya dari ranking 1 turun ke ranking 3 pernah. Itu bukan karena salah menghafal Qurannya, tapi mungkin ya saya manajemen waktunya yang nggak maksimal gitu. Jadi bukan karena Qurannya, sekali lagi. Alhamdulillah saya tetap bisa berprestasi di sekolah. Saya bukan hanya ikut MTQ. Ketika SD saya ikut tilawatil Quran. Ketika SMP saya ikut tahfizul Quran. Ketika SMA saya ikut fahmil Quran. Tapi alhamdulillah di sekolah juga dengan izin Allah saya ikut Olimpiade Sains. Saya favoritnya itu fisika. Ada yang senang fisika di sini? Karena fisika itu mengaktifkan imajinasi ya. Kita kompakan ya. Kita samaan kita. Nah dulu alhamdulillah saya ikut Olimpiade Sains Fisika, ikut lomba cerdas cermat sampai ke tingkat provinsi, ikut event nasional. Nah, ketika saya lulus SMP, saya dihadapkan sama 2 pilihan. Tetap tinggal di rumah tahfiz, tapi lanjut ke SMA yang biasa-biasa aja yang ada di kota kelahiran saya. Atau saya milih tawaran undangan ke beberapa SMA favorit yang ngundang saya gitu. Jalur bebas tes tulis. Biasanya kalau mau masuk sekolah favorit itu kan tes tulis dulu. Teman-teman masuk ke sini dites nggak? Dites ya, ketat ya. Yang daftar ratusan bahkan ribuan, yang diterima cuma 2 kelas gitu. Nah saya dulu dapat kesempatan di beberapa sekolah favorit gitu. Wah ini sayang banget kalau dilewatin gitu. Tapi di lain sisi saya masih menghafal Quran. Belum khatam 30 juz waktu itu, tasmiahnya baru 11 juz waktu itu. Jadi saya harus milih, ini tetap sekolah di daerah tapi alhamdulillahnya bisa nerusin hafalan, atau saya ngambil tawaran undangan gitu ke SMA favorit tapi nggak tinggal lagi di rumah tahfiz gitu. Setelah saya konsultasi sama umi saya ngasih nasihat pakai bahasa Aceh tapi ya, nah kejar aja cita-citanya, ambil undangannya, tapi jangan tinggalin Qurannya. Itu pesan umi saya. Jadi sosok yang sangat berpengaruh sebenarnya dalam hidup saya itu orang tua ya, khususnya umi. Umi itu nggak pernah absen doain anak-anaknya sehabis sholat. Jadi kalau teman-teman hari ini masih punya orang tua, maksimalin bakti sama mereka. Baik-baikin sama mereka itu. Bikin mereka bangga, bikin mereka bahagia, karena itulah kunci sukses kita dunia akhirat. Bikin mereka ridho, karena ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua. Apapun yang di ACC, apapun yang disetujuin sama orang tua, ikutin. Insya Allah itu yang terbaik buat kita. Nah ibu saya, umi saya itu terinspirasi dari sosok Pak B.J. Habibie. Berhati Mekah, berotak Jerman itu. Jadi beliau mendoakan saya itu seperti itu. Pengen saya sekolah di sekolah umum tapi agamanya juga bisa. Qurannya juga bagus. Umi saya itu pengen begitu. Walaupun sebenarnya secara real itu ya susah ya. Bisa fokus dua-duanya, tapi kenapa enggak? Kenapa orang-orang dulu, ulama-ulama dahulu bisa? Ulama-ulama yang mutaqaddimin kenapa bisa? Zaman sekarang kan serba spesialis. Kita diarahkan untuk masuk ke jurusan tertentu. Kalau zaman dulu, coba lihat. Contoh aja ya, Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel. Itu bukan hanya raja, bukan hanya pangeran. Beliau itu juga ulama. Udah hafal Quran dari kecil, langsung dididik sama ulama. Beliau itu pinter ilmu geografi, membaca peta, sehingga beliau bisa merumuskan ini peta kekuasaan ini kemana, ini daerah mana lagi yang akan kita ekspansi, kita bebaskan, kita sebarkan pengaruh Islam itu. Beliau itu pinter ilmu falak, ilmu astronomi bahasa kita ya, bahasa modern sekarang itu, membaca bintang. Beliau itu bisa menjadi nahkoda, bisa berlayar, ahli strategi perang, pemimpin pasukan. Jadi multi talent, multi disiplin ilmu dikuasain sama seorang Muhammad Al-Fatih, sehingga kemenangan Allah berikan kepadanya. Inspirasi utamanya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi coba lihat, orang dulu itu bisa multi disiplin ilmu dikuasain dan dalam. Kalau gelar kehormatan yang paling tinggi di zaman sekarang apa? Profesor ya. Kalau di bidang agama itu syekh mungkin ya. Kalau zaman dulu ada satu gelar yang keren banget, namanya Al-Allamah. Itu gelar paling keren. Kapan dapat? Ketika menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Bukan hanya bisa, tapi dalam.
detail gitu. Itu luar biasa. Kenapa orang dulu bisa? Orang dulu juga makan nasi, makan karbohidrat, kita juga sama. Apa yang beda manusia zaman dulu dengan sekarang? Bukankah sekarang teknologi jauh lebih maju? Gampang banget mau akses informasi langsung dalam genggaman, gampang banget. Apa yang beda orang zaman dulu dan zaman sekarang? Wallahu a'lam. Mungkin beda di keberkahan ilmunya. Mungkin orang dulu itu lebih belajar adab sebelum ilmunya lebih maksimal dalam mengamalkannya. Belajar iman sebelum Qur'annya lebih dapat gitu. Ilmu sebelum amalnya benar-benar dimaksimalin gitu. Wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Ini tugas kita bersama dan tugas bukan hanya para guru di sini, tapi teman-teman juga harus muncul kesadaran itu. Di pundak teman-teman itu ada amanah beban umat yang luar biasa. Teman-teman ini akan jadi orang-orang yang berpengaruh di masa depan untuk membangkitkan peradaban Islam insyaallah. Kalau bukan kita siapa lagi teman-teman? Makanya yuk sekarang teman-teman lagi saatnya ditempa, lagi saatnya diproses. Harus semangat. Pemuda itu harus visioner. Seperti dulu Nabi Yusuf alaihissalam, إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. Jadi Nabi Yusuf dulu kan bermimpi ya. Bermimpi ada bulan dan matahari beserta 11 bintang sujud kepadanya. Diceritakan kepada ayahnya, disampaikan kepada ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, apa pesan ayahanda Nabi Yusuf? Jangan ceritain mimpimu kepada saudaramu yang lain karena khawatirnya mereka akan mencelakakanmu. Jadi teman-teman, setelah itu Nabi Yusuf itu sudah punya visi hidup gitu. Sudah tahu bahwa suatu saat ini Nabi Yusuf ini akan menjadi orang besar gitu. Jadi kalau kita punya mimpi, kita ingin punya goals gitu ya. Jangan buru-buru kita ceritain sama orang. Mungkin saya prinsipnya berbeda ya dengan motivator-motivator yang lain. Kalau kita punya cita-cita, punya mimpi, umumkan agar menjadi beban sosial sehingga alam bawah sadar kita akan mendorong kita untuk mewujudkannya gitu. Saya kurang sepakat dengan itu. Kalau teman-teman punya mimpi, punya visi, punya goals, punya capaian hidup yang luar biasa, yang spektakuler. Saya ingat terinspirasi dari quote-nya Dr. Gamal, bekerjalah dalam diam, biarkan kesuksesan yang menjadi bisingmu. Jadi gak usah ngaku-ngaku, gak usah, oh saya insya Allah sukses, saya keren nih udah sekolah di Tazkiyah gitu. Ini belum apa-apa, ini baru awal teman-teman. Atau misalnya udah berhasil ikut tes tulis nanti diterima di kampus favorit, masuk ITB, masuk UI, masuk UGM gitu. Itu juga masih awal. Masuk ITB dan lain sebagainya itu susah. Lebih susah lagi keluar dari situ. Keluar dengan cara terhormat ya di wisuda, bukan dengan jarul belakang gitu lewat rektorat alias drop out di DO gitu, dikeluarin gitu. Karena nilainya bermasalah dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman, proses itu yang mahal ya. Kenapa mutiara itu mahal? Karena kerang itu sebelum menghasilkan mutiara itu harus menelan pasir dan rasanya sakit gitu. Kenapa intan berliar itu mahal? Sebelum terbentuk itu tadinya karbon gitu, arang gitu, hitam, gak berharga. Tapi setelah kena tekanan yang tinggi di perut bumi dengan suhu yang ekstrim, jadi berlian. Harganya jadi mahal. Gitu juga teman-teman, hari ini gak ada kesuksesan itu yang diraih secara instan. Intan itu ada prosesnya, tidak instan gitu. Jadi teman-teman bersamai proses hari ini tetap semangat. Luruskan niat, karena kekuatan niat yang lurus, yang ikhlas, yang lillahi ta'ala, itulah yang menjadi kekuatan teman-teman. Kalau teman-teman hari ini sekedar sekolah karena disuruh guru atau karena diantarin sama orang tua itu, bukan dari keinginan sendiri, pengen sukses, pengen bermanfaat. Jadi sukses dalam Islam itu ya, seperti pesan Nabi kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara orang-orang yang beriman adalah yang paling bermanfaat. Teman-teman, jangan sampai kesuksesan teman-teman hanya teman-teman ukur untuk pencapaian pribadi. Saya pengen sekolah di kampus favorit. Saya pengen sukses di usia muda sebelum 30. Pengen punya rumah sendiri, nikah muda, dan seterusnya. Punya mobil dan seterusnya. Jangan hanya itu teman-teman. Tapi kalau kita memikirkan umat, memikirkan peradaban, anak muda yang visioner, itu kalau dia mati besar.
bukan mati kerdil. Tapi kalau hanya anak muda itu banyak yang galau soal jodoh, galau soal pekerjaan, galau soal masa depan, ini nggak akan jadi orang besar. Tapi ketika dia memikirkan umat, contoh Muhammad Al-Fatih, dari kecil udah dilatih untuk lihat tuh nak, tembok di sebelah sana itu tebal banget, kamu akan bisa nembus itu, kamu akan bisa bebasin itu. Itu dari kecil ditanam gitu. Punya visi. Salahuddin Al-Ayyubi memang dididik untuk membebaskan Palestina, bumi Syam. Terwujud kan akhirnya dengan persiapan, dengan perencanaan, dengan tempaan yang luar biasa. Nggak ada itu santai-santai aja, banyak main gitu. Langsung tiba-tiba jadi sukses, jadi orang besar, itu nggak ada. Gitu. Mustahil itu. Sekali lagi mustahil, nggak ada yang seperti itu. Semuanya pasti ada sunnatullahnya, ada sebab akibatnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sedikit untuk inspirasi dan motivasi buat teman-teman ya, biar tetap semangat. Kemudian yang kedua, kita baru masuk ke temanya ya. Kebanyakan nih, kepanjangan nih mukadimah. Membangun generasi Qur'ani. Teman-teman, kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita mau jadi apapun, kita akan jadi orang yang bermanfaat, yang muslih, yang memperbaiki, yang menebarkan inspirasi, insya Allah. Karena Quran itu hudan, petunjuk buat kita. Furqan, pembeda mana yang salah untuk kita jauhi, mana yang benar untuk kita ikuti. Quran itu luar biasa ya. Quran itu juga syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Allah turunkan Quran agar menjadi obat penyembuh buat kita. Coba teman-teman hari ini belajar gimana caranya kalau teman-teman udah capek belajar, udah capek sekolah, istirahatnya itu dengan Quran. Kalau ada teman yang suaranya bagus, misalnya kayak Qori tadi ya fulan itu, namanya siapa saya nggak tahu gitu. Arihna bil Quran, istirahatkan kami dengan Quran gitu. Jadi Quran itu jadi healing buat teman-teman itu, jadi entertain gitu ya. Walaupun saya nggak tahu, wallahu alam ini pantas nggak menyebut kata entertain buat Quran ya. Astagfirullah, kalau ternyata nggak pantas, semoga Allah ampuni ya. Maksudnya itu Quran itu jadi hiburan buat orang-orang yang beriman. Ketika teman-teman itu jenuh gitu, justru menghibur diri itu dengan Quran. Gimana kita bisa ngerasain kenikmatan Al-Quran? Tentunya kita harus punya hati yang bersih dari dosa dan maksiat. Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, hati yang bersih dari dosa dan maksiat pasti nggak bakal pernah bosan dengan Quran. Jadi kalau kita hari ini baru ngaji bentar udah bosan, udah ngantuk, jangan-jangan memang ada masalah dengan diri kita, dengan hati kita. Banyak dosa yang nggak kita istighfari, yang nggak kita mohon ampun kepada Allah. Itu satu. Makanya kalau ada pemuda yang tumbuh dalam ketaatan itu luar biasa. Karena usia muda itu kan ujiannya luar biasa ya. Kalau orang tua tobat terus jadi taat, rajin ibadah, itu wajar. Mohon maaf udah bau tanah mungkin ya gitu. Tapi kalau anak muda tapi soleh gitu, itu luar biasa loh. Luar biasa banget. Makanya kenapa satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Jadi masa muda ini luar biasa. Kekuatan di antara 2 kelemahan. Begitu kata Allah di Quran surah Ar-Rum ayat 54. Manfaatin sebaik-baiknya ya teman-teman. Kalau mau sukses dunia akhirat, solusinya adalah dengan Al-Quran teman-teman. Segala permasalahan hidup kita, petunjuk hidup kita itu udah lengkap, udah komplit dalam Quran. Diperlengkap lagi dengan sunnah Nabi. Teman-teman hari ini kalau ingin sukses dengan Al-Quran, ingin menjadi ahlul Quran, ingin menghafal Al-Quran 30 juz dengan mutqin, berikut dengan memahami maknanya, kemudian maksimal dalam mengamalkannya, gimana caranya? Karena jadi ahlul Quran itu mulia banget ya. Quran itu udah mulia. Semua yang berkaitan berhubungan sama Quran otomatis jadi mulia juga. Malam turunnya Lailatul Qadar. Bulannya Ramadan, bulan yang mulia. Harinya Jumat Sayyidul Ayyam. Tempat turunnya Makkah Madinah,
paling istimewa di muka bumi. Malaikat yang menurunkannya Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Akhlak Nabi itu kana khuluquhu Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran, begitu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi. Jadi Quran itu jadi sebab kemuliaan teman-teman. Kalau teman-teman ingin Allah muliakan dunia akhirat, Quran jawabannya, Quran solusinya, Quran sebabnya. Karena Quran itu mulia, Al-Quranul Karim. Gimana caranya? Ingat pesan Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya teman-teman hari ini harus semangat interaksi dengan Quran. Kita baca aja Quran gak paham, pahalanya udah luar biasa. 1 huruf 10 pahala. Apalagi kalau kita pahami, apalagi kalau kita hafalkan. Tahfizul Quran itu paling besar pahalanya, paling gede fadilahnya. Kenapa? Karena ketika kita menghafal Quran, menjalani proses tahfizul Quran, kita pasti baca berulang-ulang. Berapa banyak pahala yang kita lewati dari setiap hurufnya. Pasti kita berusaha memahami maknanya agar hafalan kita mungkin terjaga. Hafalan yang kita fahami itu lebih bertahan lama di hati dan pikiran kita, di memori kita, daripada hafalan yang kita hafalin manual. Makanya buat teman-teman hari ini yang udah ngerti bahasa Arab, udah belajar nahwu saraf, lebih cepat nyambung kan ya ketika menghafal Quran. Saya pengalaman pribadi soalnya. Menghafal manual gitu ya, tanpa belajar bahasa Arab, dengan kita memahami kaidah-kaidahnya, itu jauh lebih cepat gitu teman-teman. Dan gimana cara supaya kita semakin cepat lagi menjadi ahlul Quran? Maksimalkan sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Nabi Allah perintahkan bangun malam dalam Quran surah Al-Muzammil. Ternyata bangun malam itu luar biasa rahasianya ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari itu sangat tepat untuk fokus, khusyuk, dan bacaan di saat itu lebih berkesan. Masya Allah, sadaqallah. Saya ngebuktiin sendiri, saya ngerasain sendiri. Kalau teman-teman nonton di channel YouTube saya, ada satu video lantunan Quran surah Ar-Rahman ketika saya menjadi imam. Itu sholat tahajud teman-teman. Kenapa terasa beda dengan yang lain? Kenapa terasa tenang banget? Sangat kalem, sangat menghayati, sangat beda. Feel-nya itu beda gitu. Getarannya itu beda. Kenapa? Karena itu dilantunkan di waktu yang terbaik. Di sepertiga malam. Jadi waktu yang luar biasa untuk berinteraksi dengan Quran itu ya di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, di malam hari. Setelah sebelumnya kita beristirahat, tidur. Begitulah sunnah Nabi. Allah perintahkan Nabi bangun malam, tapi Nabi tidur di awal malam, tidur cepat, bangun cepat. Nabi itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Jadi wajar kalau kita nggak susah survive-nya, ya nggak kuat, nggak maksimal dalam beribadah, dalam beramal soleh. Kenapa? Ya karena kita belum mencontoh Nabi sepenuhnya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami hendak menurunkan perkataan yang berat kepadamu Muhammad. Jadi sebelum Allah turunkan Al-Quran, Allah persiapkan Nabi. Salah satunya apa? Dengan bangun malam. Kenapa Nabi menghidupkan malam? Salat tahajudnya itu sampai kakinya bengkak-bengkak. 1 rakaatnya itu 5 juz. Kalau diperas jenggot Nabi itu sampai netes air mata. Padahal Nabi itu kekasih Allah. Manusia yang paling mulia, maksum, terpelihara dari dosa, dijamin surga. Kenapa Nabi lakukan itu semua? Jawab Nabi ketika ditanya sama istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi puncak dari ibadah itu karena kita bersyukur kepada Allah. Bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga, walaupun itu boleh-boleh saja. Bukan karena surganya, tapi karena Allah yang janjikan surga. Lagi-lagi lillahi ta'ala. Selalu sebab karena Allah itu ya. Untuk Allah, karena Allah. Bukan karena makhluknya. Ikhlas, itulah ikhlas ya. Bukan tanpa pamrih, boleh pamrih tapi pamrihnya ke Allah. Jadi puncak dari ibadah itu adalah ketika kita melakukannya karena kesyukuran kepada Allah. Kita bersyukur karena Allah ngasih nikmat kita banyak banget. Sampai Allah ingatin kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang mau kamu dustain gitu. Begitu kata Allah. Allah ulang sampai 31 kali. Allah sebutkan banyak sekali nikmatnya, Allah iringi dengan ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak, coba nikmat mana yang pertama kali Allah sebutin? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang, yang telah mengajarkan Al-Quran. Ternyata nikmat dari ilmu Al-Quran itulah nikmat yang paling utama, yang paling luar biasa yang Allah sebutkan dalam Quran surah Ar-Rahman. Sehingga Allah peringatkan kita mau dustain lagi gitu nikmat yang luar biasa itu. Bahkan jauh lebih dulu Allah sebut daripada khalaqal insan, daripada nikmat penciptaan manusia. Maksudnya apa? Kata ulama tafsir, orang yang tidak punya ilmu Al-Quran, yang tidak punya Al-Quran dalam dirinya, dalam jiwanya, sejatinya itu tidak hidup, mati. Seperti belum diciptakan. Makanya Allah lebih dulu menyebutkan nikmat pengajaran terhadap Al-Quran. 'Allamal Qur'an baru khalaqal insan. Makanya kenapa kalau ada rumah yang di dalamnya nggak dibacakan Al-Quran, itu ya seperti kuburan gitu. Karena Quran itu kalamullah, firman Allah. Kalau kita baca, rahmat turun, pahala luar biasa. Apalagi kalau kita pahami, kita tadabburi, kita amalkan dalam kehidupan. Atau ke tingkat kita hafalkan, kita jaga. Hafiz Quran sejati bukan yang hafal setoran, udah khatam 30 juz udah disebut hafiz, bukan begitu teman-teman. Hafiz Quran sejati itu yang istiqomah, ngulang-ngulang seumur hidup. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kapan Quran itu terjaga? Ketika diulang. Jadi kalau ada hafiz Quran gak murajaah, berarti gak menjaga Quran. Berarti bukan hafiz dong. Dan hafiz Quran sejati adalah mereka yang berusaha mengamalkannya dalam kehidupan. Gimana caranya? Dengan memaksimalkan sunnah Nabi. Karena Nabi adalah manusia yang paling sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Ikuti aja semua sunnah Nabi, insya Allah kita makin cepat jadi ahlul Quran. Bangun malam, tidur miring ke kanan, jantung kita gak kejepit sebelah kiri sehingga sirkulasi darah lancar, istirahat maksimal. Lambung kita sebelah kiri juga, proses pencernaan makanan itu lebih mudah jatuh ke usus kan. Bentuk lambung begini nih, kalau kita tidur miring ala sunnah Nabi, menghadap kiblat. Jadi kita tidur meskipun sebentar, tapi berkualitas. Begitu bangun kita fit, kuat untuk beribadah. Quran itu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Kalau teman-teman pengen istiqamah dengan Quran, apalagi ingin mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, itu berat. Makanya bangun malam itu salah satu sunnah Nabi yang penting banget bagi para da'i, bagi para santri juga ya, talib ya, penuntut ilmu ya. Masya Allah luar biasa teman-teman. Coba buktiin. Janji Allah loh dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam itu ada ibadat tambahan buatmu. Salat yang nafilah ya, tambahan. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Jadi ukuran kemuliaan seorang hamba itu tergantung bagaimana interaksi di malam harinya ya. Itulah ciri orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu Allah beri balasan dengan taman surga. Bagaimana ciri mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari, wabil ashari hum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, yuk kita lebih semangat lagi dengan Quran. Terus baca Quran meskipun belum memahami maknanya. Terus pahami Al-Quran meskipun kita belum maksimal dalam mengamalkannya. Terus menghafal Quran meskipun hafalan kita belum lancar. Gak jadi masalah. Karena yang Allah balas adalah ikhtiar kita, perjuangan kita, prosesnya bukan hasil. Menjadi ahlul Quran itu adalah proses seumur hidup, bukan hasil. Gak ada hafiz Quran, yang ada apa? Gak ada misalnya orang yang udah jadi hafiz Quran, yang ada terus berusaha agar layak menyandang gelar hafiz Quran. Karena hafiz Quran itu bukan gelar yang dikasih oleh manusia, tapi nanti Allah berikan itu nanti di akhirat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum teman-teman. Mudah-mudahan dengan Quran Allah muliakan kita semua, Allah sukseskan kita semua dunia akhirat insya
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Semoga Allah ampuni. Semoga Allah menunjuki kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ada sesi tanya jawab lagi Ustaz? Ada. Masih ada. Masyaallah. Insyaallah masih ada waktu ya. Ayo semuanya takbir. Nah, kayak ngantuk kaget kan. Takbir. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, Ustaz, akhi apa Ustaz? Santri-santri sekalian, insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti salah satu di antara antum, silakan siapa yang tercepat, fastabiqul khairat, angkat tangannya, berikan satu pertanyaan. Kemudian Ustaz apa akhi nih? Ya antara dua itulah. Nanti ada soal. Mungkin dari akhi atau Ustadz Muzamil nanti memberikan satu aja soal. Insya Allah nanti dari kita akan memberikan hadiah. Bisa dipahami semuanya? Dari semua penjelasan Ustadz tadi, Ustadz atau akhi Muzamil, ada beberapa garis bawahi yang Ustadz garis bawahi. Salah satunya adalah wa minal laili fatahajjat bihi. Kunci menghafal Quran salah satunya engkau bangun malam. Ketika dibangunkan sholat tahajud jangan tidur lagi. Baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian dakwah, mengenai dakwah itu enggak cuma ceramah, enggak cuma banyak sekali. Salah satunya menjadi arsitek. Ya seperti Ustadz atau akhi Muzamil ataupun dan lain sebagainya. Itu garis bawah yang Ustadz garis bawahi. Kemudian antum jadilah mutiara atau intan. Bukan intan yang di santriwati ya. Intan maksudnya intan permata ya. Yang dulunya tuh diasah, kemudian diolah dan lain sebagainya, kena benturan, tekanan, sehingga ketika dia jadi bernilai dimanapun dia berada, dia tetap menjadi intan yang berharga, kan? Susah didapatkan, namun beruntung jika dimiliki. Antum semua kan insya Allah. Dan Al-Quran itu memuliakan, sebagaimana yang telah disampaikan kita semua sudah paham. Oke santri sekalian, Ustadz berikan kesempatan bagi antum satu orang saja ya. Fastabiqul khairat, siapa cepat dia dapat. Ustadz bilang 1, 2, 3 langsung angkat ya. Mungkin salah satu antum akhi berdiri, antum lihat siapa yang cepat antum. Kum. Ya, 1 ya, 1 akhi turunkan dulu. 1, 2, 3. Gimana Dewan Hakim? Yang di dekat kamera. Kum. Siapa? Silakan akhi. Ani. Kum, berdiri. Sebutkan nama, asal dan pertanyaan ya. Afwan kalau kurang fokus ya. Hafalan, jika saya ada hafalan 1 juz, Ustaz sudah menghafal 30 juz. Oh, saya nggak berani disebut udah hafal 30 juz. Belum, saya masih belum juga. Ya. Saya 1 juz itu mujaahnya sedikit lagi. Gimana caranya 30 juz itu yang gimana yang cara tidak hilang? Mujaahnya setiap hari berapa juz? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja saya jawab ya. Quran itu kalau belum kita miliki, kita belum ngerasa nikmat dengan Quran gitu. Misalnya hafalan, kita udah menghafal Quran.
Tapi masih suka hilang-hilang, masih belum mungkin. Artinya apa? Pengulangan kita, repetitionnya itu repetisinya itu masih belum banyak. Sehingga kita nggak nikmat dengan Quran itu. Tapi coba, surah Al-Fatihah teman-teman mungkin lupa nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Karena banyak banget diulang ya. Kayaknya dalam mimpi ngigau pun bisa baca Al-Fatihah ya. Bener nggak? Coba teman-teman ngebayangin ya. Teman-teman memiliki hafalan Al-Quran 30 juz yang mungkinnya itu kayak surah Al-Fatihah. Itu dahsyat ya. Masya Allah ya. Dan memang proses menuju ke sana itu nggak mudah. Saya ngerasain sendiri juga nggak mudah itu. Berat memang. Menghafal Quran itu mudah, tapi istiqomah dengannya itu yang berat. Nah, ketika kita masih belajar, paksa dulu. Ketika menghafal itu harus dipaksa memang. Ibadah itu baru terasa nikmat belakangan. Kita belum istiqomah duha. Ketika udah rutin, sekali kelewatan kita nggak tenang. Belum istiqomah tahajud. Kalau kelewatan bangunnya udah subuh, aduh ya Allah ketinggalan tahajud. Itu kan jadi nggak nikmat gitu, nggak tenang gitu. Ketika udah istiqomah, ketika udah rutin, gitu juga dengan Quran. Ketika kita udah mungkin hafalannya, itu nikmat banget teman-teman. Coba, misalnya ya, di antara makro, bacaan-bacaan yang mungkin sangat saya kuasai, karena sering saya bawa dalam sholat, itu ngalir aja. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Jadi lanjut aja. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Kayak nyambung gitu, kayak otomatis gitu. Di lidah itu kayak langsung nyambung sendiri gitu. Enggak butuh effort lebih. Ini habis ini apa lagi ya? Ini ayat. Kita enggak bingung gitu. Karena kita udah lancar, udah mungkin. Nah, ketika hafalan udah lancar itu nikmat banget. Kita sambil jalan bisa murojaah. Sambil di kendaraan bisa murojaah. Sambil ngapain aja teman-teman, lagi ngapain misalnya ya, lagi nyapu, lagi cuci piring, mungkin kalau biasanya kerjaan anak asrama kan begitu ya, bisa murojaah. Dan itu nikmat. Nikmatnya lagi gimana caranya? Alhamdulillah saya belajar qiraat, saya belajar mujawwad dari kecil, sehingga ketika saya dengerin murotal itu, alhamdulillah dulu saya mudah untuk mengikuti irama-irama syekh yang saya dengar sebagai panduan untuk menghafal. Jadi saya dulu ketika menghafal Quran sejak SMP, ketika saatnya menghafal. Tapi ketika suara udah capek itu, udah saatnya istirahat, saya dengerin murattal. Itu untuk menguatkan hafalan gitu. Karena saya pribadi audial itu sangat berpengaruh pendengaran. Dan insya Allah secara umum pendengaran itu sangat berpengaruh kalau kita mau menghafal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah lebih dulu menciptakan, menyempurnakan untuk kita pendengaran baru penglihatan. Jadi kenapa kalau teman-teman mau ngafal Quran hari ini, bagusnya itu cari tempat yang tenang. Tapi jangan sampai tenangnya teman-teman tidur ya. Cari tempat yang tenang, yang hening. Tapi kalau harus ngafal di aula rame-rame berarti kencengin suaranya gitu. Jangan banyak fokus-fokus yang mengganggu ya. Sebelum menghafal, teman-teman pemanasan dulu. Jangan langsung hafal. Pemanasannya gimana? Tarik nafas. Biar oksigen itu cukup ke otak. Jadi kita nggak ngantuk. Daya tangkap kita cepat. Terus apa lagi? Sebelum menghafal itu jangan langsung hafal. Pemanasan otak dulu. Dengan apa? Dengan hafalan yang kita miliki. Misalnya teman-teman hafal juz 29. Udah sampai ke surah Al-Qalam. Murajaahnya itu, pemanasannya itu pakai Al-Mulk. Baca Al-Mulk dari awal dengan hafalan ya. Jangan lihat Quran. Udah nyampe Al-Qalam, baru mulai hafal. Ketika hafal, mushafnya itu jangan taruhnya itu di bawah, tapi taruh di depan mata. Angkat mushafnya. Insya Allah itu lebih cepat kita rekam daripada kalau kita nunduk gitu. Jadi kita optimis gitu, kalau perlu diangkat dikit gitu. Gunakan mushaf sejenis, jangan terlalu kecil, yang sedang gitu. Mushafnya kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa. Tapi itu beberapa tips dan ini ilmiah. Saya dapetin dari guru saya Syekh Ahmad Jazi. Syekh Ahmad Jazi ini beliau bikin metode ide-ide inovatif dalam menghafal Quran. 10 menit per halaman dan mutqin. Masya Allah ya. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau satu lembar itu ada 15 baris. Satu lembar itu kan ada 15 baris ya. Kalau kita pakai satu baris aja ya.
Satu baris aja 2 menit misalnya. Satu baris 2 menit kelamaan ya? Kelamaan, semenit juga cukup kayaknya ya. Satu baris loh, semenit gitu. 60 detik gitu, sebaris gitu. Kita ulang beberapa kali insya Allah juga udah ingat gitu. Nah berarti kalau satu baris semenit berarti 15 baris harusnya 15 menit. Nah kalau kita dengan persiapan yang cukup insya Allah bisa 10 menit per halaman. Ada caranya teman-teman. Makanya mudah-mudahan suatu saat guru saya itu Syekh Ahmad Jazi, saya rekomendasiin ya buat asatidz di sini untuk diundang ke sini biar mengadakan pelatihan gimana menghafal Quran yang efektif, yang ilmiah itu insya Allah nanti biar diterusin sama beliau. Dan selanjutnya jaga makanan teman-teman, jangan makan yang haram. Yang sesuatu yang baik itu tumbuh dari yang baik. Imam Asy-Syafi'i hafalannya luar biasa, itu rezekinya halal banget dari orang tuanya. Imam Bukhari hafal jutaan hadis. Itu luar biasa juga, rezekinya jauh dari yang syubhat apalagi yang haram. Kemudian banyak-banyak minum air putih. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Kami jadikan semua yang hidup itu dari air. Jadi kalau kita dehidrasi, kita kan enggak fokus ya. Mau belajar, mau mengingat apalagi ya. Harus cukup minum air putih, kecuali kalau lagi saum, kalau lagi puasa jangan gitu. Kalau lagi puasa banyak minum air putih, kata siapa? Kata Mas Muzamil. Wah, nanti aliran sesat nanti saya. Naudzubillah ya, bismillah. Wallahu a'lam bishawab teman-teman. Menjawab sedikit lagi dari pertanyaan adik tadi. Berapa banyaknya jumlah murajaah kita harian? Kata Hafiz Al-Quran yang mungkin hafalannya, menurut pengalaman mereka, kalau hafalan Quran kita pengen terjaga, sekurang-kurangnya kita harus murajaah 1/5 sampai 1/6 dari jumlah hafalan kita. Kalau kita punya 30 juz, berarti sehari itu minimal harus murajaah 5 juz. Siap enggak ngaji 5 juz sehari? Kalau siap ngaji 5 juz sehari, insya Allah siap jadi hafiz 30 juz. Jadi harus dibiasain ya, mulai dari membacanya. Baca mungkin berat, tapi kalau udah hafal jadi ringan gitu. Jadi lebih mudah gitu. Nah kemudian kalau misalnya hafalannya juz 30, cuma 1 juz, ya berarti 1/6 sampai 1/5-nya minimal sehari 2 lembar. Berat enggak sehari 2 lembar buat ngejaga 1 juz? Insya Allah enggak ya. Tinggal bagi aja tuh dalam sholat 5 waktu. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Hafalan yang udah lancar itu hafalan yang bisa kita bawa dalam sholat. Waktu yang efektif untuk murajaah dalam sholat, apalagi dalam sholat tahajudnya. Baca yang panjang, jangan pas jadi imam mentang-mentang punya hafalan banyak, kesempatan gitu ya. Enggak begitu, adabnya itu enggak begitu ya. Fikihnya itu sholat maghrib persingkat, sholat isya subuh panjang gitu. Sholat zuhur juga panjang, asar persingkat. Kalau tahajud itu panjang banget juga nggak apa-apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman mudah-mudahan tetap istiqomah. Doain saya ya. Insya Allah teman-teman di sini yang udah ngumpul di sini, insya Allah anak-anak yang soleh semuanya. Calon ahlul Quran insya Allah. Jadi doa teman-teman insya Allah mustajabah. Amin. Jadi saya minta doanya nih, semoga saya bisa istiqomah di jalan dakwah. Allah jaga niat saya lurus lillahi ta'ala. Allah sehatkan saya dalam ketaatan, meninggal husnul khotimah, dan kita bisa ngumpul bareng-bareng di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan yang sekedar menjadi wawasan, tapi ilmu yang mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan. Catat itu ya. Ilmu itu bukan sekedar untuk wawasan, tapi untuk kita amalkan dalam kehidupan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, bukan sekedar menjadi penghias pikiran. Oke teman-teman, cukup. Insya Allah next time kita ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf kalau saya kurang maksimal. Saya harus bersemangat, tapi ini udah penghujung malam ya. Udah saatnya istirahat. Kalau mau ikut sunnah Nabi habis Isya itu tidur. Tidur, cepet bangun. Biar nanti bangun malam. Baca Quran gitu ya. Langsung aja saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.